Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama ya rekan-rekan. Oke ya rekan-rekanku semuanya, kali ini saya ingin ada informasi update lagi mengenai Pi Network ya. Silahkan simak informasinya. Oke ya rekan-rekan semuanya, kali ini saya berada di dalam Twitter ya. Sini saya mendapat informasi di Twitter. Di sini ada atas nama @woody_leggear ya. Di sini memposting tentang Pi Network ya. Informasinya adalah Pi adalah pertarungan dan harga konsensus adalah senjatanya. Dan dia telah merilis artikel pada 2 Desember ya, sebagai sanggahan terhadap mereka yang mengatakan diskusi tentang nilai harga dilakukan oleh perintis yang tidak peduli dengan proyek atau tidak memiliki pendidikan. Dan di sini ada klik pintu untuk membaca website ini ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak bisa membukanya. Langsung saja saya ke dalam informasi yang lainnya ya. Dan di sini Woody prihatin tentang bagaimana beberapa pionir senior mengabaikan betapa pentingnya persiapan psikologis bagi komunitas Pi sebelum mainnet. Ini mengapa ya? Karena saat kami mendorong keluar narasi konsensus rendah, itu mempengaruhi orang yang tidak berpengalaman untuk menilai Pi mereka lebih rendah. Dan di sini saya akan terus membacakan informasinya untuk rekan-rekanku pionir Pi Network di seluruh dunia dan juga rekan-rekan Pi Network di seluruh Indonesia ya, dan dimanapun kalian berada. Oke, lanjut lagi ke informasinya. Di sini jika Pi kemudian diluncurkan dengan nilai $1 yang rendah ini, orang-orang yang tidak berpengalaman ini yang melihat $1 sebagai kemenangan yang besar akan dengan senang hati menjualnya, dan ini dapat mempengaruhi kita jika dilakukan secara massal. Bagaimanapun pada $1 mayoritas komunitas tidak akan memiliki daya beli untuk melindungi ekosistem secara berkelanjutan. Di sini adalah Woody ini prihatin kepada para komunitas Pi Network yang memberikan harga 1 Pi sama dengan $1 atau lebih ya, yang menganggap bahwa ketika nanti Pi Network sudah listing dan memiliki harga 1 Pi, maka banyak sekali pionir-pionir di berbagai belahan dunia ini yang akan senang sekali walaupun 1 Pi itu memiliki harga $1. Tapi di sini Woody menyangkalnya ya, bahwa ketika Pi Network listing dan memiliki harga $1 itu adalah suatu kebodohan ya teman-teman. Jadi ini Woody selalu menyangkal bahwa Pi Network ini akan memiliki harga yang tinggi, karena dengan harga yang tinggi maka bisa memutar ekosistem ya. Oke, kita lanjutkan lagi informasinya. Silahkan rekan-rekan simak ya. Perintis yang menilai Pi lebih tinggi tidak akan menjual jika Pi diluncurkan dengan harga lebih rendah dari penilaian mereka. Dan para pionir yang menghargai Pi tinggi sudah memiliki gambaran tentang visi dan potensi jangka panjang dari Pi. Jadi mereka tidak akan membuang Pi mereka jika diluncurkan dengan harga tinggi yang mereka harapkan. Jadi ini menurut Woody sangat mantap sekali ya teman-teman. Perintis yang memiliki nilai lebih tinggi tidak akan menjual jika Pi yang diluncurkan dengan harga yang lebih rendah dari penilaian mereka ya, atau dari kesepakatan konsensus bersama teman-teman. Dan para pionir yang menghargai Pi tinggi sudah memiliki gambaran tentang visi dan potensi jangka panjang. Artinya memang sesuai dengan visi dan misi Pi Network itu sendiri yang ingin membentuk ekosistem di dalam jaringan dan komunitas Pi di seluruh dunia ya. Tentunya harus didukung dengan harga Pi yang tinggi teman-teman, agar bisa ekosistem bekerja di dalamnya dengan baik ya.
Jadi mereka tidak akan membuang pai mereka yang diluncurkan dengan harga tinggi yang mereka harapkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Lagi pula dengan harga itu mereka akan dapat menghabiskan di ekosistem dan tetap bertahan. Sebelum Anda mengeluarkan kartu teori ekonomi, izinkan saya menjawab tidak. Harga konsensus bukanlah uang ajaib yang mengabaikan ekonomi. Konsensus akan berbenturan dengan kekuatan pasar. Ini sanggahan dari Woody ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Anggap saja sebagai berdandan atau mempersiapkan untuk pertarungan dengan kekuatan pasar. Di pasar, tawar-menawar adalah pertarungan dan senjata utama adalah harga. Di pasar pai kami konsensus berarti berdandan untuk tawar-menawar itu. Artinya di sini Woody juga membandingkan tentang harga di market ya. Ketika nanti Pai Network sudah listing, maka di sini berbenturan antara harga pasar supply and demand dengan harga konsensus ya teman-teman. Nah di situ Pai Network ini memiliki satu keunikan tersendiri ya yang tidak dimiliki oleh koin-koin yang lainnya. Dan di sini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya teman-teman, atau kita telusuri mengenai informasi tentang Pai Network ini ya. Kita lanjutkan lagi. Jika semua orang menawar rendah, pasar akan dengan senang hati memberi kita nilai rendah yang kita inginkan. Tapi jika semua orang menawar tinggi, maka kita memiliki peluang untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari pasar. Kami melihatnya bermain secara teratur dalam ekonomi kehidupan nyata, dan ini sesuai dengan prinsip supply and demand atau supply and demand ya teman-teman, penawaran dan permintaan di dalam pasar ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi. Merek produk serupa bersaing untuk mendapatkan harga atau kepuasan konsumen. Jika sebuah merek kehilangan pelanggan karena harga tinggi, mereka akan ditekan untuk membuat produk mereka lebih terjangkau. Oleh karena itu, mereka menurunkan harga untuk mengakomodasi lebih banyak nilai yang diberikan dan membuatnya kompetitif. Rupanya ini saudara Woody ini merupakan orang yang berpikir kritis dan sangat cerdas sekali ya menurut saya. Ini mengenai pembahasan tentang Pai Network ya, dan di sini dihubung-hubungkan dengan produk-produk pasar dan lain-lain ya. Di sini merek produk serupa bersaing untuk mendapatkan harga atau kepuasan konsumen. Jika sebuah merek kehilangan pelanggan karena harga tinggi, mereka akan ditekan untuk membuat produk yang lebih terjangkau ya harganya. Oleh karena itu, mereka menurunkan harga untuk mengakomodasi lebih banyak nilai yang diberikan dan membuatnya kompetitif, atau artinya dengan ketika suatu perusahaan berdiri sendiri dan perusahaan tersebut memiliki barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen orang banyak, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan melejit ya teman-teman. Dan ketika sudah ada persaingan, maka secara terpaksa perusahaan tersebut akan menurunkan harganya ya di dalam pasar tersebut teman-teman, dan akan terjadi persaingan yang sehat atau secara kompetisi ya. Kemudian kita lanjut. Harga konsensus adalah senjata yang dibawa penjual dan pembeli ke pasar untuk bertarung habis-habisan. Kami menembak diri kami sendiri di kaki jika kami pergi ke pertarungan itu dengan pedang pendek. Pai adalah pertarungan. Ini maksudnya adalah senjata kita sebagai para pionir adalah dengan memberikan konsensus harga tentang Pai Network ya, agar harganya tidak jatuh teman-teman. Ini Woody ini sangat cerdas sekali ya. Jadi patokan yang pertama kali yang kita buat untuk Pai Network adalah harga konsensus yang disepakati bersama di dalam komunitas tersebut teman-teman. Nanti ketika sudah konsensus ketemu harganya, maka otomatis harga itu akan listing di pasar ya, dan harga naik turunnya itu sudah akan terpengaruhi oleh supply and demand teman-teman. Tapi setidaknya harga konsensus akan memberikan nilai awal Pai Network ya. Ya teman-teman, sekian dulu ya informasi mengenai Pai Network yang saya sampaikan. Saya membaca dari informasi Twitter atas nama Woody Ligier ya.
Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, dan jika teman-teman memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Jangan lupa silahkan klik subscribe dan di share kepada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.